Kami percaya bahwa masa depan ekonomi kreatif tidak dibangun oleh satu produk, melainkan oleh sebuah ekosistem. Karena itu, Folk hadir dengan visi Cultivating the Next Gen, menemukan generasi baru kreator, komunitas, dan bisnis yang mampu menciptakan nilai secara berkelanjutan. Perkenalkan, saya Liv Ferlesen. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, Cecilia Go, Septi Wulan, Elizia Martin, dan Kayla Aulia. PT Multi Garam Utama Tbk atau Folk adalah perusahaan holding yang mengembangkan ekosistem bisnis di bidang media digital, retail brand, dan komunitas kreatif di Indonesia. Visi kami adalah menciptakan terobosan baru dan menjadi bagian dari budaya generasi berikutnya dengan membangun ekonomi kreatif melalui teknologi, kekayaan intelektual, brand retail, dan komunitas. Misi kami adalah berkolaborasi dan bersinergi dengan talenta kreatif untuk membangun ekosistem dan komunitas digital yang berkelanjutan dan luas. Ekosistem kami terdiri dari media digital, retail brand, dan properti dan community. Untuk media digital sendiri terdapat R66 Media, Finfolk, USS Network. Untuk retail brand terdapat Sika, Dr. Soap, dan Amazara. Untuk properti dan community ada Genesis Dogma, Stock Up, dan Philfolk Conference. Kondisi saham kami saat ini sedang menurun. Kami menganggap kondisi saham kami saat ini adalah fluktuatif karena harga saham Folk sempat mengalami kenaikan signifikan pada awal 2026, namun kemudian mengalami koreksi dan penurunan. Meskipun demikian, harga saham saat ini masih berada di atas harga IPO. IPO dibuka pada tanggal 7 Agustus 2023. Harga IPO awalnya adalah Rp100 per saham. Harga saham dilepas adalah 570 juta saham. Dana IPO kurang lebih adalah 57 miliar rupiah. Harga saham terkini yaitu pada tanggal 4 Juni 2026 kurang lebih Rp153 per saham. Dalam beberapa tahun terakhir, kami tentu sadar bahwa Folk sedang menghadapi tantangan berupa penurunan pendapatan dari data saham yang telah kami temukan dari tahun 2022 pada sekitar 40.000 miliar turun menjadi 18.000 miliar pada tahun 2025. Permasalahan ini juga turut diikuti dengan tingginya beban operasional yang berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Namun, kami sadar kondisi ini telah menjadi fokus utama untuk melakukan efisiensi, memperkuat model bisnis, dan juga mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan. Melalui langkah-langkah ini, Folk berkomitmen dalam membangun fondasi pertumbuhan yang lebih sehat dan juga menciptakan nilai jangka panjang bagi para investor. Setelah melihat kondisi keuangan perusahaan, kami mencoba memahami bagaimana investor memandang Folk. Di satu sisi, Folk dipersepsikan sebagai perusahaan media digital yang berkembang, memiliki ekosistem bisnis yang luas, dan telah berhasil melakukan IPO. Namun, di sisi lain, perusahaan turut masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan pertumbuhan pendapatan dan juga memperkuat profitabilitas. Oleh karena itu, Folk berfokus pada pengembangan model monetisasi yang lebih berkelanjutan guna untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi para investor. Next ke tujuan. Dalam periode 12 bulan, kami ingin meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat reputasi perusahaan di pasar modal melalui komunikasi yang transparan kepada investor dan konsisten selama 12 bulan ini. Target kami selama 6 bulan, yang dimana meningkatkan publikasi perusahaan sebesar 30%, menambahkan 15% calon investor yang mengikuti informasi perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan engagement audiens sebesar 25%. Dan yang terakhir, mendukung pertumbuhan bisnis dengan mendorong peningkatan penjualan dan jumlah pelanggan sebesar 10 hingga 15%. Lanjut ke pesan utama. Yang pertama, perusahaan kami ingin membangun ekosistem ekonomi kreatif yang mengintegrasikan media digital, intellectual property, dan juga omnichannel retail. Yang kedua, perusahaan kami hadir di tengah pertumbuhan ekosistem digital Indonesia dengan kekuatan media yang mampu menjangkau jutaan audiens secara berkelanjutan. Yang ketiga, perusahaan kami ingin memanfaatkan tren omnichannel dan juga digital commerce untuk menghadirkan pengalaman konsumen yang terintegrasi dan berkelanjutan. Lanjut ke data pendukung, yang dimana pada Januari 2025, Indonesia mempunyai 143 juta identitas pengguna media sosial
yang setara sekitar dengan 50,2% dari total populasi. Dan yang terakhir, transaksi e-retail dan marketplace tumbuh sekitar 6,19% secara kuartalan pada 2025. Selanjutnya, kita masuk ke strategi komunikasi, yang dimana kami memilih transparansi sebagai strategi komunikasi kami. Alasannya dikarenakan membantu investor untuk memahami kondisi, kinerja, dan arah bisnis perusahaan melalui informasi yang jelas dan terbuka. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap komunikasi yang akuntabel dan profesional. Dampak ke trust-nya di mana adanya keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan investor dan akan merasakan lebih yakin karena perusahaan ini dinilai dengan jujur, kredibel, dan konsisten dalam penyampaian informasi penting. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aktivitas investor relation yang akan kami lakukan untuk mempertahankan hubungan kami dengan investor. Yang pertama, ada Quarter Business and Financial Update yang bertujuan untuk menyampaikan kinerja keuangan, operasional, dan KPI bisnis secara transparan kepada investor. Kedua, Investor Gathering, bertujuan untuk meningkatkan engagement dan membangun hubungan jangka panjang dengan investor melalui diskusi dan juga sesi networking. Yang ketiga, Market Education, bertujuan untuk memperkuat pemahaman pasar terhadap model bisnis dan strategi pertumbuhan perseroan. Selanjutnya, saya akan juga menjelaskan mengenai channel komunikasi yang akan kami gunakan untuk melaksanakan aktivitas investor relation tersebut. Pertama, untuk aktivitas quarterly business update, nantinya akan dilakukan melalui channel utama seperti website investor relation, LinkedIn, dan juga email investor. Untuk kategori media yang digunakan termasuk ke dalam kategori sekunder dan juga tersier. Format yang digunakan nantinya akan berupa financial update, infografis kinerja, dan juga press release. Frekuensi untuk quarterly business update ini nantinya akan diadakan sebanyak 1 kali setiap 3 bulan. Kedua, untuk aktivitas investor gathering, channel utama yang akan digunakan yaitu public expose, offline event, dan webinar. Kategori media yang digunakan berupa kategori primer, dan format media yang akan digunakan yaitu berupa presentasi bisnis, networking session, dan juga Q&A investor. Frekuensi kegiatan ini nantinya akan diadakan sebanyak 2 kali per tahun. Terakhir, untuk kegiatan market education, channel utama yang akan digunakan nantinya akan berupa media bisnis, website investor relation, dan juga LinkedIn. Untuk kategori media yang digunakan termasuk ke dalam kategori sekunder, dan format yang digunakan nantinya akan berupa press briefing, interview, dan juga analyst discussion. Nantinya frekuensi kegiatan ini akan diadakan sebanyak 1 kali per kuartal dan akan diadakan dalam durasi 10 hingga 15 menit. Baik, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas manajemen, kami memetakan 5 risiko utama yang dihadapi oleh Volk saat ini. 1. Sentimental negatif atas penurunan kinerja tahun 2022 hingga tahun 2025. Tren pendapatan yang menurun beberapa tahun terakhir bisa menurunkan kepercayaan pasar terhadap model bisnis Volk. Mitigasinya, kami rutin menyampaikan rencana pemulihan bisnis secara terbuka melalui quarter business update serta memperjelas strategi diverifikasi ke pos pendapatan baru yang jauh lebih stabil. Yang kedua, sorotan tajam terhadap tingginya beban umum dan administrasi. Pasar menilai manajemen kurang efisiensi karena biaya operasional di tahun 2025 sangat tinggi, hingga melebihi nilai penjualan. Mitigasinya, manajemen berkomitmen melakukan transparansi penuh mengenai restruktur biaya dan mendorong beban umum ini dalam agenda earning call mendatang. Yang ketiga, ketidakmampuan membuktikan stabilitas bisnis digital. Realitanya bahwa perusahaan mencatat rugi bersih sebesar 13,7 miliar pada tahun 2025, membuat narasi bisnis digital dianggap kurang kuat oleh pasar. Mitigasinya, kami menonjolkan data pendukung makro, pertumbuhan retail, serta penggunaan media sosial di Indonesia, sekaligus menerapkan proyeksi waktu yang terukur kapan unit bisnis bisa mulai mencapai titik impas atau break-even point. Yang keempat, fluktuasi saham pasca IPO dan koreksi saham terkini. Pergerakan saham Volk yang fluktuatif bisa memicu kepanikan atau aksi jual massal oleh investor retail. Mitigasinya, melalui forum investor gathering, kami memperkuat penyampaian informasi mengenai pemanfaatan tren omnichannel dan digital commerce sebagai pilar monetisasi baru yang jauh lebih terarah.
Yang kelima, ketidakpastian monetisasi dan stabilisasi. Investor menyoroti efektifnya pemanfaatan dana IPO sebesar 57 miliar karena dinilai perusahaan masih berjuang menemukan model bisnis yang kokoh. Mitigasinya, kami memfokuskan forum investor gathering untuk meyakinkan pasar bahwa strategi ekosistem omnichannel retail kami adalah mesin pertumbuhan jangka panjang yang handal. Baik, masuk ke KPI guna memastikan seluruh strategi hubungan investor tadi berjalan efektif dan terukur dalam jangka pendek hingga menengah. Kami menetapkan 4 KPI utama. Yang pertama, publikasi. Menargetkan pementingan rilis resmi dan keterbukaan kinerja emiten sebesar 30% untuk transparansi aksi korporasi. Yang kedua, engagement. Meningkatkan interaksi dan respon audiens di platform investor digital sebesar 25%. Yang ketiga, pertumbuhan investor, menambahkan basis calon investor baru yang mengikuti perkembangan Folk sebesar 15%. Yang keempat, dukungan bisnis, mendorong pertumbuhan operasional berupa kenaikan penjualan produk retail, serta jumlah pelanggaran besar hingga 10 hingga 15%. Masuk ke kesimpulan, dari seluruh pemaparan tadi, ada 3 kesimpulan utama yang kami rumuskan. Yang pertama, secara daya tarik ekspektasi, Folk memiliki posisi yang sangat kuat sebagai growth company ekonomi kreatif berbasis ekosistem media anak muda yang kita punya, seperti USS, Finvlog, dan R66 Media. Namun yang kedua, kami mengakui adanya tantangan finansial berupa gap keuangan di mana pendapatan terkoreksi di angka 18,8 miliar akibat beban umum yang membengkak sehingga masih mencatat kerugian bersih. Oleh karena itu, di kesimpulan ketiga, pentingnya peran strategi IR komunikasi yang transparansi lewat program yang konsisten seperti public exposure dan gathering menjadi hal yang sangat vital dan menjaga kepercayaan Bapak dan Ibu sekalian selama proses pemulihan kinerja ini berjalan. Dari masukan rekomendasi, sebagai komitmen untuk membawa nilai tambahan bagi para pemegang saham, kami merumuskan 3 rekomendasi strategis ke depannya. Yang pertama, efisiensi biaya. Manajemen wajib memotong beban umum dan administrasi secepatnya, supaya pendapatan kotor perusahaan tidak terus turun. Yang kedua, stabilisasi monetisasi. Unit kreatif seperti omnichannel, retail, dan digital harus segera membuktikan bahwa model bisnis yang profitable agar tren kerugian bisa langsung berhenti. Yang ketiga, edukasi internal. Mengoptimalkan lini internal seperti Finvlog Conference dan Stock Up untuk mengemas informasi korporat secara komunikatif dan casual, agar mudah dipahami oleh target investor retail muda. Terakhir, sebagai bukti nyata komitmen transparansi kami kepada pasar, berikut adalah mock-up website Investor Relation PT Multi Garam Utama Tbk yang bisa langsung diakses secara interaktif melalui link yang tertera. Melalui platform ini, Bapak dan Ibu investor dapat memantau menu Corporate Governance, data saham IDX False secara real-time, hingga rincian struktur kepemilikan modal publik sebesar 14,44% dari total 570 juta lembar saham yang dilepas. Bapak dan Ibu investor sekalian, tantangan terbesar dari sebuah perusahaan bukanlah saat menghadapi masa sulit, melainkan bagaimana cara kita menyikapi secara jujur. Hari ini, kami tidak hanya menunjukkan angka di atas kertas, tetapi kami membawa solusi nyata. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk menjadi bagian dari perjalanan tersebut, bersama-sama membangun masa depan Folk dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi semua pihak.